Halo semuanya, aku Putri. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian gimana sih caranya biar kita itu bisa lebih rajin dalam belajar, bekerja, alias anti mager atau anti males-malesan. Nah, daripada lama-lama, langsung aja kita ke videonya. Video ini aku bagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada persiapan yang harus kita lakukan kalau ingin lebih rajin, dan juga yang kedua itu adalah hal-hal teknisnya. Daripada bingung, langsung aja aku mulai dari yang bagian pertama. Di bagian ini aku membahas mengenai apa aja sih persiapan yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah lebih mengenali diri sendiri. Maksud aku adalah kita lebih mengetahui apa sih yang kita suka, apa yang ingin kita capai, dan alasan-alasan kalau kita melakukan sesuatu yang mungkin negatif atau kurang baik. Aku kasih contoh dulu untuk yang pertama. Misalkan aku itu suka belajar biologi dan tujuan aku itu adalah untuk masuk ke kedokteran atau tujuan aku itu untuk menjadi dokter. Kayak gitu simpelnya. Dan untuk alasan-alasan untuk hal-hal negatif, misalkan aku itu males-malesan atau aku suka menunda-nunda sesuatu, nah itu aku harus cari nih apa sih alasannya sebenarnya biar bisa dikasih solusi di alasan-alasan tersebut. Masih di persiapan, yang kedua adalah membuat tujuan yang ingin kalian capai tadi menjadi lebih spesifik. Di sini kalian bisa menggunakan dua metode menurut aku. Yang paling sering digunakan itu biasanya adalah SMART, kalian bisa cari aja. Tapi kalau misalkan kalian pengen lebih mudah dan gak perlu terlalu banyak membaca lagi gitu ya untuk membuat tujuan, kalian bisa pakai metode 5W 1H, yaitu what, why, when, where, who, dan juga how. Menurut aku ini adalah salah satu metode yang cepat dan juga mudah. Contohnya, aku ingin menguasai materi biologi agar lulus UTBK dalam waktu 3 bulan. Itu contoh singkatnya aja ya, jadi kalian bisa rinciin lagi dengan 5W 1H atau bisa juga pakai metode SMART. Yang ketiga adalah kelilingi diri kalian dengan orang-orang ataupun lingkungan yang suportif dan juga mendukung. Karena menurut aku dengan kita berada di sekitar orang-orang yang mungkin memiliki tujuan yang sama atau memiliki mindset yang sama, itu bisa membantu kita juga untuk meningkatkan kapasitas diri dan juga terus memotivasi kita agar bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Intinya menurut aku kalau misalkan kita itu udah tahu diri kita sendiri, udah menentukan tujuan yang jelas dengan detail gitu ya, itu bisa memotivasi kita untuk ya lebih bekerja keras mencapai tujuan tersebut. Sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu hal-hal teknis yang bisa kita lakukan kalau misalkan kita mau belajar atau lagi belajar. Yang pertama adalah breakdown atau kecil-kecilin tugas yang terlalu besar. Tadi kan kita udah buat nih goals pakai metode SMART atau pakai metode 5W1H itu. Nah, tujuan atau tugas tersebut itu kalian pecah-pecah lagi step-stepnya biar bisa lebih mudah untuk dilakukan. Misalkan tadi aku ingin menguasai biologi untuk lulus UTBK dalam waktu 3 bulan gitu belajarnya. Nah, di situ bisa kita breakdown lagi nih. Misalkan gimana sih caranya biar bisa menguasai biologi itu? Kita belajar satu bab dulu misalkan per hari. Jadi, buatlah tugas yang besar menjadi lebih kecil biar kalian itu ngeliatnya juga lebih mudah gitu ya, nggak terlalu terbebani. Yang kedua, yang aku suka banget dan udah banyak juga video aku yang membahas mengenai ini adalah membuat study plan atau rencana belajar atau jadwal belajar gitu. Misalkan kalian hari ini mau ngapain, seminggu ini mau ngapain, dalam 1 bulan targetnya apa, dalam 1 minggu targetnya apa. Menurut aku ini penting banget karena dengan seperti itu kalian bisa lebih mudah nge-track perkembangan dan juga progres kalian. Kalau misalkan kalian penasaran gimana cara buatnya yang lebih detail, boleh langsung aja tonton video yang aku masukin di description box. Yang ketiga, yaitu buat to-do list per hari. Jadi tadi setelah kalian kecil-kecil ini tugas yang besar-besar gitu ya, misalkan kalian pertama harus belajar bab 1 dulu, bab 2 dulu, bab 3 dulu gitu kan. Nah, itu kalian buat aja di to-do list per hari. Misalkan hari ini itu tugas aku adalah belajar bab 1, latihan 20 soal, kayak gitu-gitu deh pokoknya. Jadi buat lebih spesifik lagi, lebih rinci lagi, karena menurut aku semakin rinci itu akan semakin membantu kita dalam belajar dan juga balik lagi ya nge-track progress kita kayak gitu. Tadi udah cukup banyak ya hal-hal yang harus kita lakukan. Jangan lupa untuk reward yourself, ini juga penting. Tapi ini tuh juga menurut aku agak tricky gitu ya. Karena jadi menurut aku perlu dilihat-lihat juga, dan ini tentunya pelajaran buat aku, apakah memang ketika kita nge-reward diri kita itu kita lagi males atau karena memang target kita itu udah tercapai dan kita lagi ngerasa lelah gitu. Menurut aku itu perlu diperhatiin banget, dan kuncinya balik lagi harus mengenali diri kita sendiri. Jangan sampai kita
menjadikan reward yourself itu sebagai alasan karena kita itu sebenarnya malas. Ngomongin soal reward yourself, nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu liburan kemana gitu ya. Bisa aja kok di rumah dengan cara me time. Pas banget karena Scarlett Whitening itu lagi mengeluarkan produk wajah terbarunya, yaitu masker. Yang pertama ada Herbalism Mugwort Mask, dan yang kedua ada Seriously Soothing and Hydrating Mask. Nah, untuk pemilihan kedua masker ini atau bagaimana penggunaannya itu bisa disesuaikan dengan jenis dan juga kondisi kulit kalian masing-masing. Kalau misalkan kulit kalian itu lebih berminyak, berjerawat, dan juga pori-porinya besar, bisa menggunakan yang Herbalism Mugwort Mask. Tapi kalau misalkan kulit kalian kering, kusam, dan juga ada bekas-bekas jerawatnya, itu bisa pakai yang Seriously Soothing and Hydrating Mask. Jadi aku udah jelasin sedikit masker yang mana itu untuk jenis kulit yang mana. Sekarang aku akan jelasin ke kalian manfaat dari masker-masker ini. Kita mulai dulu dari yang Herbalism Mugwort Mask. Jadi, masker ini tuh mengandung mugwort tentunya, terus ada klorofilin dan juga allantoin yang bisa membantu menenangkan kulit dan juga meredakan peradangan akibat jerawat. Selain itu, dia juga mengandung bamboo charcoal, terus ada green tea, ada niacinamide yang bisa membantu mengontrol minyak di kulit dan juga mengecilkan pori-pori kita. Dan yang aku suka setelah memakai masker ini tuh, aku nggak ngerasa muka aku ketarik atau jadi kering gitu, dan malah menjadi lembab gitu karena mungkin ada allantoinnya juga. Nah, untuk masker yang Seriously Soothing and Hydrating Mask ini, dia mengandung Centella asiatica, grape water, terus ada allantoin, ada rose water juga yang bisa membuat kulit aku tuh jadi lebih adem, lebih hydrated pada saat aku menggunakannya. Bahkan gak usah tunggu selesai menggunakannya gitu ya, selesai cuci muka, pas aku lagi mengaplikasikannya pun udah kerasa gitu, jadi lebih adem, dingin, kayak gitu. Selain itu, dia juga mengandung vitamin C dan juga niacinamide yang kalian tahu pasti ya bisa membantu mencerahkan kulit kita atau meratakan warna kulit. Dan dia juga mengandung 7 berries atau 7 jenis berry yang memiliki kandungan antioksidan sehingga membantu juga untuk melindungi kulit kita dari kerusakan akibat radikal bebas dan juga bisa membantu untuk menghambat penuaan. Nah, tadi udah aku jelasin cukup lengkap mengenai kandungan dan juga manfaat dari masker-masker ini. Sekarang aku akan ngasih tau ke kalian gimana sih caranya untuk pakai masker ini. Yang pertama adalah kita harus cuci muka dulu sampai bersih ya. Lalu yang kedua adalah gunakan masker-masker ini sesuai dengan kebutuhan atau kondisi kulit wajah kalian. Lalu tunggu selama 10-15 menit. Sambil nunggu maskernya kering, aku pengen nunjukin ke kalian yang Mugwort Mask. Jadi dia tuh packagingnya sama, dan ini dalamnya wanginya itu green tea, enak banget. Dan untuk teksturnya itu dia sangat halus, kental gitu, dan pada saat diaplikasiin ada rasa dinginnya sedikit. Dan yang terakhir adalah cuci muka untuk membersihkannya. Dia kulit aku setelah pakai masker yang Soothing and Hydrating Mask jadi lebih bersih, lebih lembab, dan juga mengurangi kemerahan yang ada di muka. Tapi balik lagi ya, kalian sesuaikan dengan kondisi dan juga keadaan kulit kalian. Kalau misalnya pengen pakai yang mugwort juga disesuaikan aja. Nah, kalau misalnya kalian tertarik untuk membeli masker-masker ini atau produk Scarlett Whitening yang lainnya, kalian bisa langsung cek aja official store-nya, misalkan di Instagram. Nanti sisanya akan aku taruh di video ataupun di description box biar kalian bisa cek. Sekarang kita lanjut ke videonya lagi. Yang kelima adalah remove distraction atau ilangin semua hal-hal yang bisa mengganggu fokus kalian dari belajar atau dari bekerja. Misalkan YouTube, Instagram, TikTok, itu juga perlu disingkirkan karena dengan begitu ya kita bisa lebih fokus dan belajarnya bisa jadi lebih berkualitas juga. Yang keenam adalah pikirin konsekuensi terburuk kalau misalkan kalian gak belajar atau kalau misalkan kalian gak melakukan kerjaan tersebut. Menurut aku ini bisa jadi salah satu hal yang bisa memotivasi kita juga, selain dari mungkin kita melihat orang-orang yang jadi inspirasi kita. Karena dengan memikirkan hal-hal yang terburuk gitu ya, kalau misalkan kalian gak ngelakuin sesuatu, itu bisa menjadi dorongan tersendiri karena tentunya kalian gak mau hal itu terjadi. Yang terakhir adalah disiplin atau konsisten. Nah, ini menurut aku juga salah satu kuncinya atau yang paling penting. Kenapa? Karena kalau misalkan kita itu cuma ngelakuin sekali, 2 kali gitu ya, percuma gitu progresnya, ya di situ-situ aja gitu. Dan menurut aku juga lebih baik kita ngelakuin sedikit-sedikit tapi sering dan konsisten gitu ya, terus-menerus, dibandingkan ngelakuin banyak tapi cuma sekali terus berhenti lama. Menurut aku itu bakalan jadi capek juga ke kitanya karena sekali ngerjain langsung banyak gitu ya. Intinya hal-hal yang kita lakukan tadi itu harus dilakukan secara konsisten dan kalau bisa dibuat menjadi suatu habit yang baik. Wajar kalau misalkan kita itu ngerasa capek, ngerasa lelah gitu ya, namanya juga lagi berusaha, lagi mengejar sesuatu gitu, masa nggak capek. Tapi balik lagi dicari aja keseimbangannya itu kayak gimana. Jangan lupa
untuk nyenengin diri kalian juga, tapi jangan lupa untuk tetap belajar dan berusaha. Jadi cuma diri kalian sendiri juga yang tahu keseimbangannya itu seperti apa. Balik lagi ya ke yang pertama, mengetahui diri sendiri itu penting. Oke, itu dia video dari aku. Semoga bisa membantu kalian biar lebih termotivasi untuk belajar. Semoga step-stepnya ini berguna, bisa kalian lakuin dan bisa kalian terapin juga. Sama, aku juga terus belajar untuk bisa menerapkan hal-hal ini ke kehidupan sehari-hari aku. Kalau misalnya kalian udah nyoba, boleh komen di bawah. Dan juga boleh komen nih, struggle apa sih yang lagi kalian hadapin sekarang. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, boleh di kolom komen aja. Terima kasih udah nonton. Dah.